Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita berhenti sejenak dari segala kemeriahan Natal yang kita kenal. Mari kita singkirkan sementara gambaran-gambaran indah yang telah menghiasi kartu ucapan dan dekorasi gereja. Mari kita kembali kepada malam itu, malam yang sesungguhnya. Malam di mana sebuah kota kecil di Yudea sedang tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa sejarah sedang berbalik di tengah-tengah mereka, di pinggiran Bethlehem, di sebuah tempat yang mungkin gelap, berdebu, dan berbau hewan. Seorang perempuan muda melahirkan, tidak ada kamar mewah, tidak ada bantuan bidan terlatih, tidak ada tempat yang layak, hanya sebuah palungan tempat makan hewan. Dan di sanalah, di tengah penolakan dunia, di tengah keterbatasan manusia, Allah memilih untuk masuk. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Setiap kata dalam ayat ini mengandung lapisan makna yang dalam. Mari kita masuk ke dalamnya dengan perlahan, dengan hikmat, seperti memasuki ruang yang sakral. Dan ia melahirkan 3 kata yang mengubah segala sesuatu. Kata kerja dalam bahasa Yunani, eteken, bentuk eris, menandakan suatu peristiwa yang terjadi pada titik waktu tertentu, sebuah momen yang tidak bisa diulang, sebuah peristiwa yang membelah waktu menjadi sebelum dan sesudah. Tapi perhatikan subjeknya, ia, Maria, seorang perempuan muda, mungkin masih remaja, dalam keadaan lelah setelah perjalanan jauh dari Nazaret, dalam keadaan takut karena melahirkan anak pertama, dalam keadaan asing karena jauh dari keluarga dan perempuan-perempuan yang biasanya membantu dalam tradisi Yahudi. Di sini kita melihat paradoks inkarnasi yang pertama. Yang Maha Kuasa datang melalui yang rapuh, yang kekal masuk melalui yang temporal, yang ilahi lahir melalui yang manusiawi. Allah tidak memilih untuk turun dari surga dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Ia memilih untuk melalui proses kelahiran yang sama seperti kita semua, berdarah, berair mata, penuh jeritan, penuh kelelahan. Proses melahirkan itu sendiri adalah gambaran penuh. Kelahiran selalu melibatkan perjuangan, rasa sakit, dan darah. Yesus tidak terhindar dari aspek manusiawi yang satu ini. Dari awal, ia menyatakan solidaritasnya dengan kita, bahkan dalam penderitaan kita yang paling dasar. Ia tidak melewati pintu keluar darurat untuk masuk ke dunia. Ia melalui pintu yang sama seperti kita. Pintu rahim seorang ibu, pintu rasa sakit, pintu kerentanan, dan ini adalah kabar baik bagi kita. Allah kita bukan Allah yang jauh, yang tidak mengerti penderitaan kita. Ia adalah Allah yang telah mengalami menjadi manusia. Dari titik awal yang paling rapuh, ia tahu bagaimana rasanya tergantung sepenuhnya pada orang lain. Ia tahu bagaimana rasanya kedinginan di udara malam. Ia tahu bagaimana rasanya menangis karena lapar. Seorang anak laki-laki. Dalam budaya Yahudi, kelahiran anak laki-laki adalah peristiwa besar. Ia adalah penerus nama keluarga. Ia adalah tanda berkat Allah. Tapi, anak laki-laki ini berbeda. Ia bukan sekadar anak laki-laki. Ia adalah janji yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi bayi. Namun, pada saat kelahirannya, tidak ada yang istimewa secara lahiriah tentang bayi ini. Ia menangis seperti bayi lain. Ia perlu disusui seperti bayi lain. Ia perlu diganti lampinnya seperti bayi lain. Tidak ada cahaya surgawi yang mengelilinginya. Tidak ada malaikat yang terlihat di kandang itu. Mereka akan muncul nanti, tapi kepada gembala, bukan di tempat kelahiran. Tidak ada tanda ajaib yang menyertainya. Inilah paradoks kedua. Yang paling mulia datang dalam kemasan yang paling biasa. Raja semesta alam datang sebagai bayi yang tak berdaya. Pencipta langit dan bumi datang tergantung pada ciptaannya untuk makanan, kehangatan, dan perlindungan. Dan di sini kita belajar sesuatu tentang cara Allah bekerja. Ia seringkali datang dalam kemasan yang tidak kita harapkan, melalui saluran yang tidak kita perhitungkan, dalam bentuk yang tidak kita kagumi. Orang-orang pada zaman itu mengharapkan Mesias yang datang dengan kekuatan militer, dengan kemegahan kerajaan. Tapi Allah mengirim seorang bayi yang bahkan tidak punya tempat tidur yang layak. Apakah kita juga melewatkan kehadiran Allah dalam hidup kita
karena Ia datang dalam kemasan yang tidak kita harapkan, dalam kesulitan, bukan dalam kemudahan, dalam keheningan, bukan dalam gemuruh, dalam orang sederhana, bukan dalam orang penting, dalam palungan, bukan di istana. Anaknya yang sulung, dalam hukum Yahudi, anak sulung memiliki status khusus. Ia menerima berkat ganda warisan. Ia dikhususkan bagi Tuhan, Keluaran 13 ayat 2. Tapi status sebagai anak sulung juga mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam. Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara, Roma 8 ayat 29. Ia adalah yang pertama dari jenis baru manusia. Ia membuka jalan bagi kita semua untuk dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah. Dan sebagai anak sulung, Ia juga mewakili semua anak sulung. Dalam perjanjian lama, anak sulunglah yang biasanya dikorbankan, meskipun kemudian digantikan dengan hewan. Di sini, anak sulung Allah yang sejati datang untuk menjadi korban yang akhirnya menggantikan semua korban. Bayi di palungan ini suatu hari akan menjadi domba di kayu salib. Lampin yang membungkusnya akan diganti dengan kain kafan. Palungan kayu akan diganti dengan salib kayu. Tapi malam itu, semua ini masih tersembunyi. Maria hanya melihat bayinya. Yusuf hanya melihat anak yang harus ia lindungi. Dunia hanya melihat bayi lain yang lahir dalam kemiskinan. Tapi di balik kelahiran ini ada rencana penebusan yang telah dirancang sebelum dunia dijadikan. Kesulungan Yesus juga berbicara tentang prioritas. Dalam kerajaan Allah, yang pertama adalah yang terakhir, dan yang terakhir adalah yang pertama. Yang terbesar adalah hamba semua. Raja yang sejati datang untuk melayani. Bayi di palungan itu akan mengajarkan bahwa kekuasaan sejati tampak dalam pelayanan. Kemuliaan sejati tampak dalam kerendahan hati. Kehidupan sejati tampak dalam kematian. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Tindakan sederhana seorang ibu, lampin kain, pembungkus bayi. Dalam budaya waktu itu, bayi dibungkus rapat dengan kain untuk memberikan rasa aman, kehangatan, dan untuk meluruskan anggota badan. Tapi tindakan Maria ini memiliki makna yang lebih dalam. Pertama, ini adalah tindakan kasih pertama yang diterima Yesus dari tangan manusia. Tangan manusia yang membungkus Allah yang menjadi manusia. Tangan yang terbatas merawat yang tak terbatas. Tangan yang diciptakan merawat Sang Pencipta. Kedua, lampin adalah lambang kemanusiaannya yang sejati. Ia benar-benar manusia. Ia perlu dibungkus karena kedinginan. Ia perlu dihangatkan karena udara malam yang menusuk. Ia tidak kebal terhadap ketidaknyamanan dunia yang ia masuki. Ketiga, lampin ini akan menjadi kontras dengan kain kafan yang akan membungkusnya nanti. Dari lampin kelahiran ke kain kafan kematian itulah perjalanannya. Tapi juga dari kain kafan, kebangkitan ke jubah kemuliaan itulah kemenangannya. Keempat, membungkus dengan lampin adalah tindakan pengakuan. Bayi ini miliknya. Tanggung jawabnya, buah rahimnya. Maria, meski tahu anak ini adalah anak Allah, tetap melakukan apa yang dilakukan semua ibu. Merawat, melindungi, menghangatkan. Dalam tindakan sederhana, membungkus bayi dengan lampin, kita melihat pertemuan antara yang ilahi dan yang manusiawi, antara yang sorgawi dan yang duniawi, antara yang mulia dan yang biasa. Allah tidak merasa terhina oleh keperluan manusiawi. Ia menerimanya dengan rendah hati dan dibaringkannya kata kerja yang lembut. Maria tidak melempar, tidak menaruh dengan kasar. Ia membaringkan dengan hati-hati, dengan kasih, dengan kelembutan. Kata Yunani aneklinen mengandung nuansa membaringkan dengan hati-hati, menempatkan dengan lembut. Tapi perhatikan tempatnya. Di dalam palungan, bukan di tempat tidur bayi yang empuk, bukan di buayan yang dihias indah, bukan di pangkuan dengan nyaman, tapi di palungan tempat makan hewan. Di sini kita melihat paradoks ketiga. Yang paling berharga ditempatkan di tempat yang paling tidak layak. Raja di atas segala raja dibaringkan di tempat makan ternak. Sumber kehidupan ditempatkan di tempat yang berhubungan dengan kematian. Ternak sering disembelih. Yang paling bersih dibaringkan di tempat yang kotor. Tapi mungkin justru disinilah letak keindahannya. Allah
tidak menunggu sampai dunia menyediakan tempat yang layak baginya. Ia datang ke dalam ketidaklayakan dunia kita. Ia tidak menunggu sampai kita bersih, atau sempurna, atau layak. Ia datang justru ke dalam kekotoran, ketidaksempurnaan, dan ketidaklayakan kita. Palungan itu mungkin terbuat dari batu atau kayu kasar. Mungkin masih ada sisa jerami atau makanan hewan. Mungkin baunya tidak enak, tapi di sanalah Maria membaringkan bayinya. Dan bayi itu tidak menolak. Ia menerima tempat yang disediakan dunia baginya. Apakah kita juga menerima palungan dalam hidup kita? Tempat-tempat yang tidak ideal, situasi yang tidak nyaman, keadaan yang tidak kita pilih, sebagai tempat di mana Allah bisa datang dan beristirahat, atau kita terus mengeluh bahwa kita tidak punya istana yang layak untuk menerima Dia di dalam palungan? Mari kita perhatikan tempat ini lebih dalam. Palungan dalam bahasa Yunani, Vetni, adalah tempat makan hewan ternak, biasanya sapi, keledai, domba. Di Timur Tengah, palungan sering dibuat dari batu yang dilubangi atau kayu yang dibentuk. Palungan ini biasanya terletak di gua. Tradisi sejak abad kedua menceritakan kelahiran Yesus di gua, dan arkeologi menunjukkan bahwa kandang di Bethlehem sering dibuat di gua-gua alam, atau di bagian bawah rumah, di mana hewan ternak dipelihara. Jadi tempat kelahiran Yesus mungkin adalah gua yang gelap, berdebu, berbau hewan, di pinggiran kota. Bukan tempat yang kita pilih untuk kelahiran anak kita sendiri. Bukan tempat yang kita anggap layak untuk tamu terhormat, apalagi untuk Allah yang menjadi manusia. Tapi disinilah kejeniusan rencana Allah. Ia memilih tempat yang paling rendah, paling tidak terhormat, paling tidak diperhitungkan, untuk memulai karya keselamatannya. Dari bawah, Ia akan membalikkan segala sesuatu. Dari tempat yang diabaikan, Ia akan menarik perhatian semua orang. Dari ketiadaan, Ia akan menciptakan kelimpahan. Palungan juga adalah lambang kelaparan, tempat makan, dan Yesus adalah roti hidup yang datang untuk memuaskan kelaparan rohani kita. Di tempat di mana hewan memuaskan kelaparan jasmani mereka, Allah memberikan makanan rohani bagi seluruh umat manusia. Dan palungan adalah tempat yang terbuka, tidak seperti rumah penginapan yang tertutup bagi Yusuf dan Maria. Palungan terbuka, meskipun sederhana, meskipun rendah, ia dapat diakses pertama oleh hewan, lalu oleh gembala, kemudian oleh orang Majus, dan akhirnya oleh semua orang sepanjang zaman. Allah memilih tempat yang dapat diakses semua orang, bukan tempat eksklusif hanya untuk orang tertentu. Keselamatannya terbuka untuk semua, untuk yang kaya dan miskin, untuk yang terpelajar dan sederhana, untuk yang dekat dan jauh. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Frase ini mungkin adalah salah satu pernyataan paling tragis sekaligus paling penuh harapan dalam Alkitab. Tragis karena menunjukkan penolakan dunia terhadap kedatangan juru selamatnya. Penuh harapan karena justru dari penolakan inilah Allah membuka jalan keselamatan yang lebih luas. Rumah penginapan bahasa Yunani, kata luma, bisa berarti tempat penginapan umum atau ruang tamu di rumah seseorang. Karena sensus, Bethlehem penuh dengan orang-orang yang pulang untuk mendaftar. Semua tempat sudah penuh. Tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau berbagi. Bayangkan, Yusuf mengetuk pintu demi pintu. Maria sudah kesakitan akan melahirkan. Tapi jawabannya sama. Tidak ada tempat. Sudah penuh. Coba tempat lain. Mungkin beberapa menawarkan tempat di loteng atau di pelataran, tapi tidak ada ruang yang layak untuk melahirkan. Penolakan ini adalah gambaran dari kondisi manusia berdosa, terlalu sibuk dengan urusan sendiri, terlalu penuh dengan diri sendiri, sehingga tidak ada tempat bagi Allah. Dunia tidak punya ruang untuk Dia, hati manusia tidak punya ruang untuk Dia. Tapi justru dari penolakan inilah Allah menciptakan tempat baru, tempat yang tidak terduga, tempat yang lebih baik dalam caranya sendiri. Jika Maria dan Yusuf diterima di rumah penginapan, mungkin Yesus akan lahir di kamar yang layak, dengan bantuan bidan, dalam kenyamanan relatif. Tapi maka ceritanya akan berbeda, maka aksesibilitasnya akan terbatas, maka simbolismenya akan hilang. Terkadang penolakan manusia
justru membuka jalan bagi rencana Allah yang lebih besar. Terkadang tidak ada tempat di dunia justru memaksa kita menemukan tempat di dalam hati Allah. Terkadang pintu yang tertutup mengarahkan kita ke pintu yang lebih baik. Dan perhatikan, Allah tidak memaksa. Ia tidak membuat rumah penginapan tiba-tiba kosong. Ia tidak memaksa seseorang mengusir tamunya. Ia menerima penolakan dunia, dan justru dalam penerimaan itu, Ia menunjukkan kasih-Nya yang lebih besar. Ia datang ke dunia yang menolaknya untuk menyelamatkan dunia yang menolaknya. Mari kita bayangkan suasana malam itu. Udara malam di daerah pegunungan Yudea bisa sangat dingin, terutama di musim dingin, meskipun tanggal pasti kelahiran Yesus tidak diketahui. Tradisi gereja merayakannya di musim dingin. Maria baru saja melahirkan, proses yang melelahkan, menguras tenaga, penuh rasa sakit. Bayi yang baru lahir sangat rentan terhadap udara dingin. Tidak ada api unggun yang menghangatkan, atau mungkin ada, kecil. Tidak ada selimut yang tebal, hanya lampin, hanya palungan, hanya kehangatan tubuh. Maria dan Yusuf hanya napas hewan-hewan yang mungkin ada di sana. Di sini kita melihat solidaritas Yesus dengan orang-orang miskin, dengan yang tertolak, dengan yang menderita. Dari awal, Ia mengalami apa yang dialami jutaan manusia sepanjang sejarah. Kelahiran dalam kemiskinan, dalam ketidaknyamanan, dalam keterbatasan. Ini penting untuk kita yang kadang memikirkan Yesus sebagai sosok yang jauh, tidak mengerti penderitaan kita. Ia mengerti. Ia pernah mengalami kedinginan. Ia pernah mengalami ketidaknyamanan. Ia pernah mengalami penolakan. Ia tidak datang sebagai orang kaya yang tidak tahu bagaimana rasanya miskin. Ia datang sebagai orang miskin yang tahu persis bagaimana rasanya. Dan solidaritas ini bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Bayangkan perasaan Maria dan Yusuf, asing di kota sendiri. Bethlehem adalah kota asal keluarga Yusuf, tapi mereka mungkin tidak punya keluarga dekat di sana. Ditolak, takut, lelah, khawatir. Yesus datang ke dalam keluarga yang sedang mengalami semua itu. Ia menyucikan penderitaan manusia dengan mengalaminya sendiri. Tidak ada pertunjukan spektakuler di kandang itu. Tidak ada teriakan, "Inilah anak Allah." Tidak ada kemuliaan yang memancar, hanya keheningan malam, hanya tangis bayi yang lemah, hanya napas hewan, hanya desahan Maria yang lega sekaligus cemas. Allah datang diam-diam, seperti embun di pagi hari, seperti benih yang bertunas di tanah, seperti fajar yang perlahan mengusir kegelapan, bukan seperti guntur yang menggelegar atau gempa yang mengguncang. Ini sesuai dengan pola kerja Allah. Dalam sejarah, Ia sering bekerja secara tersembunyi, dalam keheningan, dalam kesederhanaan, dalam hal-hal yang diabaikan dunia. Bayi di Bethlehem, anak tukang kayu di Nazaret, guru keliling di Galilea, tahanan di hadapan Pilatus, orang tergantung di kayu salib. Kita hidup dalam dunia yang memuja yang spektakuler, yang viral, yang dramatis. Tapi Allah mengingatkan kita, kadang karya terbesarnya justru terjadi dalam keheningan, dalam kesembunyian, dalam ketidakterlihatan, seperti ragi dalam adonan, seperti biji sesawi yang kecil, seperti garam yang tidak terlihat tapi mengasinkan. Keheningan palungan mengajarkan kita untuk mendengar Allah dalam diam, untuk melihat Allah dalam yang sederhana, untuk menemukan Allah dalam yang tersembunyi. Mungkin saat ini Allah sedang bekerja dalam hidup Anda secara diam-diam, tersembunyi, tidak spektakuler, tapi itu tidak mengurangi kuasa atau pentingnya karyanya. Kandang berbau, kotoran, hewan, jerami basah, debu, keringat, darah kelahiran. Ini bukan tempat yang wangi, bukan tempat yang bersih, bukan tempat yang steril seperti rumah sakit modern. Tapi Allah memilih datang ke tempat seperti itu. Ia tidak takut kotor. Ia tidak jijik dengan bau. Ia tidak menjauh dari realitas dunia yang berantakan. Sebaliknya, Ia masuk ke dalamnya. Ia menguduskan yang kotor dengan kehadirannya. Ia mengubah kandang menjadi tempat kudus. Ia mengubah palungan menjadi altar. Ini adalah berita baik bagi kita yang merasa hidup kita berbau, penuh
dengan kesalahan masa lalu, penuh dengan kekotoran dosa, penuh dengan hal-hal yang memalukan. Allah tidak menjauh dari kita karena bau kehidupan kita. Ia justru datang ke dalamnya, seperti Ia datang ke kandang yang bau. Ia datang ke hati kita yang penuh dosa, seperti Ia tidak jijik dengan kotoran hewan. Ia tidak jijik dengan dosa kita, meskipun Ia membencinya. Ia tidak jijik pada kita yang berdosa, dan kehadirannya menguduskan tempat itu. Di mana Allah hadir, di situ ada kekudusan. Palungan menjadi tempat paling suci di bumi. Pada malam itu lebih suci dari bait Allah di Yerusalem, lebih suci dari tempat manapun, karena Allah hadir di sana. Tempat tidak menguduskan Allah, Allah yang menguduskan tempat. Bukan Yerusalem, bait Allah, atau gunung suci yang membuat Allah hadir, tapi kehadiran Allah yang membuat tempat manapun menjadi suci. Termasuk hati kita yang seperti kandang berantakan, berbau, tidak teratur. Jika kita mengundang Dia masuk, Ia akan menguduskannya dengan kehadirannya. Tradisi dan lukisan sering menggambarkan hewan-hewan di sekitar palungan. Lembu, keledai, domba. Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan mereka, tapi sangat mungkin mereka ada di sana. Karena itulah, fungsi tempat itu kandang hewan. Hewan-hewan itu mungkin adalah saksi pertama kelahiran Mesias. Sebelum gembala, sebelum orang Majus, sebelum Herodits, sebelum dunia tahu hewan-hewan itu ada di sana, mereka menyaksikan tanpa memahami. Mereka hadir tanpa menyadari pentingnya peristiwa itu. Tapi dalam ketidaktahuan mereka, mereka mungkin memberikan kehangatan dengan nafas mereka. Mereka mungkin memberikan kesendirian yang nyaman bagi keluarga kecil itu. Mereka tidak menolak. Mereka tidak mengusir. Mereka hanya ada, seperti biasanya. Ada sesuatu yang mengharukan dalam pikiran ini. Makhluk-makhluk ciptaan yang tidak berdosa, yang masih hidup dalam harmoni dengan tujuan penciptaan mereka, menjadi saksi pertama dari permulaan ciptaan baru. Manusia, ciptaan yang paling mulia, telah menolak Allah, tapi ciptaan yang lebih rendah menerimanya tanpa syarat. Ini mengingatkan kita pada Roma 8 ayat 19 sampai ayat 22, seluruh ciptaan merindukan pemulihan, dan di palungan itu, pemulihan mulai terjadi. Ciptaan lama menyaksikan permulaan ciptaan baru. Alam yang masih menurut pada hukumnya, menyaksikan datangnya yang akan memulihkan alam yang rusak. Dan hewan-hewan itu mengajarkan kita sikap menerima tanpa syarat. Mereka tidak bertanya, "Kenapa engkau lahir di sini? Apa keuntunganku? Apakah engkau layak?" Mereka hanya menerima kehadirannya. Kadang-kadang iman yang paling murni adalah yang tidak bertanya banyak, tetapi hanya menerima dan menyembah. Sementara fokus sering pada Maria dan bayi Yesus. Mari kita ingat Yusuf. Ia berdiri di sana mungkin merasa gagal karena tidak bisa menyediakan tempat yang layak untuk istrinya melahirkan. Mungkin merasa bersalah, maka merasa takut, maka merasa tidak mampu. Tapi ia setia. Ia tidak lari. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia melakukan yang terbaik yang ia bisa dengan apa yang ada. Ia membantu Maria sebisanya. Ia menerima bayi itu sebagai anaknya sendiri. Ia melindungi keluarga kecil itu. Yusuf adalah gambar bapa yang setia, pelindung yang rendah hati, orang yang taat pada mimpi ilahi meski tidak mengerti sepenuhnya. Ia tidak mendapatkan kemuliaan seperti Maria. Namanya tidak disebut dalam pujian malaikat, tapi tanpa kesetiaannya, rencana Allah tidak akan berjalan lancar dalam kehidupan kita. Ada banyak Yusuf, orang-orang yang setia dalam peran pendukung, yang tidak mendapat pujian, yang bekerja di belakang layar, yang melakukan bagian mereka dengan diam-diam. Mereka sama pentingnya dalam rencana Allah. Palungan tidak akan menjadi tempat yang aman tanpa Yusuf. Keluarga kudus tidak akan bertahan tanpa perlindungannya. Dan Yusuf mengajarkan kita tentang kesetiaan dalam ketidaksempurnaan. Ia tidak bisa memberikan yang terbaik, tapi ia memberikan yang ia punya. Ia tidak bisa menyediakan istana, tapi ia menyediakan perlindungan sebisanya. Ia tidak mengerti segalanya, tapi ia taat pada apa yang ia tahu. Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita, ia menuntut kesetiaan. Yusuf setia
Dan itu cukup. Kesetiaannya dalam hal-hal kecil membuatnya dipakai dalam rencana besar Allah. Bayi itu menangis. Tangisan pertama, suara yang menyatakan, "Aku hidup, aku ada di sini, aku butuh perhatian." Tangisan bayi yang baru lahir adalah suara yang universal dipahami di semua budaya, semua zaman. Tapi tangisan ini berbeda. Ini adalah tangisan Allah yang tak terbatas menangis, yang kekal menyatakan keberadaannya dalam waktu melalui tangisan, yang maha kuasa mengomunikasikan kebutuhannya melalui tangisan yang lemah. Ini adalah pembalikan yang radikal dari segala konsep tentang Allah. Bukan Allah yang jauh, diam, tidak terpengaruh, tapi Allah yang dekat, bersuara, terpengaruh. Bukan Allah yang tidak perlu apa-apa, tapi Allah yang menjadi bayi yang membutuhkan segalanya. Tangisan Yesus menguduskan semua tangisan manusia. Tangisan bayi yang lapar, tangisan orang sakit, tangisan yang berduka, tangisan yang kesepian, tangisan yang takut. Karena Allah pernah menangis, tangisan kita tidak sia-sia. Tangisan kita didengar oleh Allah yang memahami tangisan, karena Ia pernah menangis. Dan tangisan pertama ini adalah awal dari suara yang akan mengajar, menyembuhkan, mengampuni, menghibur. Dari tangisan bayi akan tumbuh suara yang menyatakan, "Aku terang dunia. Marilah kepadaku, Bapakku, ampunilah mereka." Sudah selesai. Tapi malam itu baru tangisan. Allah membiarkan dirinya dimulai dari yang paling dasar, paling sederhana, paling tidak berdaya. Seperti kita semua, di luar kandang, di langit malam, mungkin ada bintang yang bersinar, bintang yang akan memimpin orang Majus dari jauh. Tapi di dalam kandang, tidak ada cahaya khusus. Tidak ada kemuliaan yang terlihat, hanya cahaya redup dari lampu minyak mungkin, atau dari bulan, atau dari api kecil. Bintang adalah untuk orang yang mencari dari jauh. Tapi, bagi yang sudah dekat, yang sudah menemukan, yang sudah ada di sana, tidak perlu tanda spektakuler. Kehadiran bayi itu sendiri sudah cukup. Kehadiran Allah dalam kelemahan sudah cukup. Ini pelajaran penting. Kita sering mencari tanda-tanda besar, pengalaman spektakuler, manifestasi dramatis dari Allah. Tapi seringkali Allah justru hadir dalam keheningan, dalam kesederhanaan, dalam hal-hal biasa. Orang Majus butuh bintang, tapi Maria dan Yusuf tidak butuh bintang. Mereka sudah memegang bayi itu, dan bintang itu tidak membawa orang Majus langsung ke istana Herodes, atau ke bait Allah, atau ke tempat-tempat penting lainnya. Bintang membawa mereka ke tempat yang tidak terduga, ke kandang, ke bayi, ke kemiskinan. Tanda surgawi menunjuk kepada yang dunia anggap tidak berarti. Apakah kita juga mencari Allah di tempat-tempat yang salah, di gereja yang megah, tapi tidak di hati yang rendah? Dalam pengalaman mistis, tapi tidak dalam pelayanan sederhana, dalam tanda ajaib, tapi tidak dalam kehadiran yang tenang? Allah Palungan mengajak kita, carilah aku dalam yang rendah, temukan aku dalam yang sederhana, kenali aku dalam yang lemah, karena di sanalah kemuliaanku paling nyata. Meski malaikat tidak muncul di kandang, menurut catatan Lukas, mereka muncul kepada gembala di padang, tapi mereka memberitakan kelahiran itu. Dan kepada siapa? Kepada gembala orang-orang yang dianggap rendah dalam masyarakat Yahudi, bukan kepada imam-imam di bait Allah, bukan kepada ahli Taurat, bukan kepada orang-orang terhormat Yerusalem, tapi kepada gembala. Dan pesan malaikat sangat sederhana, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin, dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 11 sampai ayat 12. Tandanya bukan mahkota, bukan jubah kerajaan, bukan istana, tapi lampin dan palungan, kemiskinan, keterbatasan, penolakan. Itulah tanda raja yang sejati. Dan gembala percaya. Mereka tidak bertanya, kenapa di palungan? Kenapa tidak di istana? Mereka langsung pergi. Mereka menemukan tanda persis seperti yang dikatakan malaikat, dan mereka memuji Allah.
Gembala mewakili orang-orang yang hati mereka tidak penuh dengan diri sendiri, sehingga ada tempat untuk menerima berita Natal. Mereka mewakili orang-orang yang tidak terlalu tinggi dalam pandangan sendiri, sehingga bisa menerima Allah yang datang rendah. Mereka mewakili orang-orang yang hidup dekat dengan alam, dengan realitas, dengan kesederhanaan, sehingga bisa mengenali Allah dalam kesederhanaan. Mungkin kita perlu menjadi lebih seperti gembala, lebih sederhana, lebih terbuka, lebih siap percaya, lebih cepat bertindak berdasarkan firman Allah. Tidak terlalu banyak analisis, tidak terlalu banyak syarat, hanya percaya dan pergi. Sementara bayi Yesus lahir di palungan, di Yerusalem, di istana megah, Herodes Agung memerintah. Istana yang dibangun dengan kemegahan, dengan kekuatan militer, dengan intrik politik, tapi kerajaan Herodes akan berlalu. Namanya akan dikenang terutama karena kekejamannya. Sedangkan bayi di palungan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pengaruhnya akan melintasi zaman. Kasihnya akan mengubah dunia. Ini adalah kontras antara kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Kerajaan dunia, kekuasaan, kemegahan, kekerasan, ketakutan. Kerajaan Allah, kerendahan, kesederhanaan, kasih, damai sejahtera. Dan kontras ini berlanjut sepanjang hidup Yesus. Ia ditawari semua kerajaan dunia oleh iblis, tapi ia menolak. Ia memilih jalan palungan, jalan kerendahan, jalan salib, karena hanya melalui jalan itulah dunia benar-benar bisa diubah. Kita hidup dalam dunia yang masih memuja kerajaan model Herodes, kekuasaan, kekayaan, kemewahan, pengaruh. Tapi Natal mengingatkan kita, kerajaan yang sejati, yang abadi, yang mengubah hati, dimulai di palungan. Kejayaan sejati tidak diukur oleh kemewahan tempat lahir, tapi oleh kuasa transformasi. Apakah kita mencari kerajaan yang mana? Kerajaan yang tampak megah, seperti istana Herodes, atau kerajaan yang tampak sederhana, seperti palungan, tetapi memiliki kuasa, kehidupan kekal? Palungan bukan akhir cerita, ia adalah awal. Dari palungan, garis lurus menuju salib. Bayi yang terbungkus lampin akan menjadi orang dewasa yang terbungkus kain kafan. Palungan kayu akan menjadi salib kayu. Kandang yang berbau akan menjadi bukit Golgota yang berdarah. Tapi itu juga bukan akhir. Dari salib ke kebangkitan, dari kain kafan ke kemuliaan, dari kematian ke kehidupan. Palungan menunjukkan arah seluruh hidup Yesus. Ia datang untuk memberi dirinya. Dari awal, ia sudah dalam posisi menerima tempat yang tidak layak, menerima keterbatasan, menerima ketergantungan, dan pola ini akan berlanjut sampai akhir. Ia akan menerima cawan penderitaan, menerima penghinaan, menerima kematian, tapi dalam penerimaan itulah ia memberikan keselamatan. Dalam kerendahan itulah ia meninggikan kita. Dalam kematiannya, ia memberikan kehidupan. Palungan mengajarkan kita bahwa cara Allah bekerja seringkali berlawanan dengan cara dunia. Dunia mencari kemuliaan melalui ketinggian. Allah mencapai kemuliaan melalui kerendahan. Dunia mencari kekuatan melalui kekuasaan. Allah menunjukkan kekuatan melalui kelemahan. Dunia mencari kehidupan melalui mempertahankan diri. Allah memberikan kehidupan melalui memberikan diri. Dan kita dipanggil untuk mengikuti pola yang sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Palungan adalah pengosongan diri yang pertama, dan kita dipanggil untuk mengosongkan diri kita juga dari kesombongan, dari keinginan untuk diakui, dari pencarian kemuliaan sendiri supaya kita bisa diisi dengan Allah dan kemuliaannya. Kisah palungan bukan hanya peristiwa sejarah, ia adalah undangan bagi kita hari ini. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bisa menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ada tempat bagi Yesus dalam hidup saya? Dunia Yusuf dan Maria penuh-penuh dengan orang, penuh dengan urusan,
penuh dengan kesibukan, dan dunia kita juga penuh-penuh dengan pekerjaan, dengan hiburan, dengan media sosial, dengan kesibukan. Apakah ada ruang yang tersisa untuk Allah? Atau hidup kita sudah penuh terisi, sehingga tidak ada tempat bagi Dia? Palungan mengajak kita, buatlah ruang, meskipun itu hanya palungan, tempat yang sederhana, yang tidak sempurna, yang berantakan. Allah tidak menuntut istana, Ia hanya meminta tempat di hati kita, tempat dalam jadwal kita, tempat dalam prioritas kita. Dan ketika kita memberikan tempat, seperti palungan, Ia akan menguduskannya. Ia akan mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Ia akan mengubah yang sederhana menjadi sakral. Ia akan mengubah yang kotor menjadi bersih. Tantangan Natal bukanlah menghias rumah kita dengan indah, tapi menyediakan tempat di hati kita bagi Kristus. Bukan mempersiapkan makanan yang lezat, tapi mempersiapkan hati yang lapar akan kebenarannya. Bukan membeli hadiah yang mahal, tapi memberikan hidup kita sebagai persembahan baginya, bagi Maria dan Yusuf. Malam itu pasti penuh dengan perasaan campur aduk. Sukacita kelahiran, tapi juga kecemasan tentang masa depan, kekaguman pada bayi itu, tapi juga ketakutan akan tanggung jawab, keyakinan akan janji Allah, tapi juga kebingungan tentang bagaimana semua ini akan terjadi. Tapi di tengah semua itu, ada harapan. Bayi itu sendiri adalah harapan. Kehadiran Allah dalam dunia adalah harapan. Fakta bahwa Allah tidak meninggalkan dunia dalam kegelapannya, tapi masuk ke dalamnya itu adalah harapan terbesar. Palungan adalah simbol harapan di tempat yang tidak diharapkan. Di tempat yang dunia anggap tidak berarti, Allah memulai karya penebusan. Di tengah penolakan, Allah hadir. Dalam keterbatasan, Allah bekerja. Ini memberikan kita harapan dalam situasi kita. Ketika kita merasa ditolak, Allah bisa hadir di sana. Ketika kita merasa tidak punya tempat, Allah bisa membuat tempat bagi kita. Ketika hidup kita seperti palungan sederhana, berantakan, tidak sempurna, Allah bisa datang dan tinggal di sana. Dan harapan palungan ini adalah harapan yang realistis. Bukan harapan palsu bahwa segalanya akan menjadi mudah. Bukan mimpi bahwa masalah akan hilang. Tapi harapan sejati bahwa Allah hadir dalam kesulitan kita, bahwa Ia bekerja dalam keterbatasan kita, bahwa rencananya tidak gagal meski keadaan tampak tidak mendukung. Maria dan Yusuf tidak tahu bagaimana cerita akan berlanjut, tapi mereka percaya pada Allah yang telah memulai karyanya. Dan itu cukup. Dari palungan di Bethlehem, terang mulai menyebar. Pertama ke gembala, lalu ke orang Majus, lalu ke Simeon dan Hana di Bait Allah, lalu ke murid-murid, lalu ke orang banyak, lalu ke seluruh Yudea dan Samaria, lalu ke ujung bumi. Palungan adalah pusat ria yang semakin meluas. Seperti batu yang dilemparkan ke kolam, kelahiran di palungan menciptakan gelombang yang semakin besar, sampai mengubah seluruh dunia. Dan gelombang itu masih terus meluas sampai hari ini. Setiap kali seseorang menerima Yesus, palungan menjadi relevan lagi. Setiap kali seseorang menemukan harapan dalam Dia, terang palungan bersinar lagi. Setiap kali seseorang mengalami kasih-Nya, kehangatan palungan terasa lagi. Kita adalah bagian dari gelombang itu. Kita yang telah menerima terang, palungan dipanggil untuk membawa terang itu kepada orang lain. Kita yang telah menemukan harapan di palungan, dipanggil untuk membawa harapan kepada yang putus asa. Kita yang telah mengalami kasih Allah yang datang dalam kerendahan dipanggil untuk mengasihi dengan kerendahan hati juga. Palungan mengajarkan kita bahwa Allah memulai dengan yang kecil, dengan yang lokal, dengan yang spesifik, sebuah keluarga, sebuah kota, sebuah momen. Tapi dari yang kecil itu, Ia mengubah yang besar. Dari yang lokal itu, Ia mencapai yang global. Dari momen itu, Ia mengubah sejarah. Dan itu berarti pekerjaan kecil kita, kesetiaan kita dalam hal-hal kecil, kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, semua itu penting dalam rencana Allah. Seperti palungan yang kecil menjadi awal dari sesuatu yang besar. Hidup kita yang kecil bisa menjadi bagian dari karya besar Allah di dunia.
Saudara-saudari terkasih, mari kita akhiri perenungan ini dengan undangan. Datanglah ke Palungan, bukan sebagai turis yang melihat dari jauh, tapi sebagai penyembah yang berlutut, sebagai orang yang haus yang datang ke sumber air, seorang yang lapar yang datang ke roti hidup. Di Palungan, kita melihat Allah seperti yang belum pernah kita lihat sebelumnya, rendah, lemah, bergantung, menerima, dan dalam penglihatan itu, kita menemukan kasih-Nya yang paling dalam. Karena kasih sejati selalu merendahkan diri. Kasih sejati selalu memberikan diri. Kasih sejati selalu masuk ke dalam dunia yang dikasihi. Di Palungan, kita juga melihat diri kita. Kita adalah dunia yang menolak. Kita adalah rumah penginapan yang penuh dengan diri sendiri. Kita adalah orang-orang yang terlalu sibuk untuk membuat tempat baginya. Tapi di Palungan, kita juga melihat anugerah. Meski kita menolak, Ia datang. Meski kita tidak punya tempat, Ia membuat tempat bagi kita di hati-Nya. Malam ini, apakah ada tempat bagi-Nya dalam hidup Anda? Atau apakah hidup Anda sudah penuh terisi dengan kesibukan, dengan kekhawatiran, dengan pencapaian, dengan hiburan sehingga tidak ada ruang bagi Dia? Palungan mengundang, buatlah ruang, meski kecil, meski sederhana, meski tidak sempurna. Seperti Maria membaringkannya di Palungan, baringkan hidup Anda di hadapan-Nya. Seperti Yusuf setia dalam ketidaksempurnaan, setialah dengan apa yang Anda miliki. Seperti gembala datang dengan iman sederhana, datanglah kepadanya dengan hati terbuka. Dan ketika Anda datang, Anda akan menemukan Palungan yang tampak sebagai tempat penolakan, justru adalah tempat penerimaan terbesar. Tempat yang tampak sebagai simbol kemiskinan, justru adalah sumber kekayaan terbesar. Tempat yang tampak sebagai lambang kelemahan, justru adalah manifestasi kekuatan terbesar. Karena di Palungan, Allah berkata, "Aku mengasihimu sampai rela menjadi seperti kamu, supaya kamu bisa menjadi seperti aku." Datanglah, lihatlah, sembahlah. Anak yang dibaringkan di Palungan itu adalah Allah yang menjadi manusia, supaya manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Selamat Natal. Selamat bertemu dengan Allah di Palungan. Amin.